Ternyata tadi saya nonton berita dari TV One mengatakan bahwa Paul Jang ini, ya, kata pihak Bareskrim, masih menggunakan paspor WNI, berarti masih terkait dengan warga negara Indonesia. Sebelum Anda mendengar apa yang saya katakan selanjutnya, jangan lupa ya, subscribe, tombol lonceng pencet, like, dan juga beri komen yang baik, yang benar. Negara kita negara hukum, jangan sampai kita melanggar hukum. Oke? Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Semenjak saya terima video tentang pengakuan Paul Jang sebagai Nabi yang ke-26, dan saya buat video kemarin, dan saya berpikir bahwa Paul Jang ini sudah resmi warga negara Jerman, begitu. Dengan kata lain, tidak lagi terikat dengan warga negara Indonesia atau WNI. Ternyata tadi saya nonton berita dari TV One mengatakan bahwa Paul Jang ini, ya, kata pihak Bareskrim, masih menggunakan paspor WNI, berarti masih terkait dengan warga negara Indonesia. Dan Paul Jang sudah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus DPO. Saudara, kita mulai memikirkan apa yang saya katakan tadi. Saya orang yang tidak begitu paham betul tentang hukum, tetapi secara sederhana saya bisa memahaminya. Kalau Paul Jang ini memang masih warga negara Indonesia, tentunya memang pihak Polri lebih mudah untuk membawa Paul Jang itu ke Indonesia lewat hubungan Interpol. Nggak ada masalah menurut saya, kalaupun memang Paul Jang itu harus dibawa ke Indonesia dan diadili. Kalau memang begitu jalur hukumnya, gitu prosedur hukumnya, ya kita warga negara Indonesia taat dengan hukum. Saya mohon maaf kalau saya katakan dia sudah warga negara Jerman, itu disebabkan karena memang saya pernah teleponan dengan Paul Jang, dia mengatakan dia sudah warga negara Jerman, atau dia sudah warga negara Jerman namun masih belum mencabut kewarganegaraan Indonesianya, ya, seperti itu. Jadi persoalannya sekarang adalah bagaimana nasib Paul Jang ini, karena dia masih WNI dan sudah ditetapkan oleh Kabak Reskrim, maksud saya Bareskrim, ya, sebagai tersangka kena kasus penistaan agama dan undang-undang ITE, dan ancaman hukumannya itu 5 tahun. Itu yang saya dengar tadi, saudara. Apakah yang dilakukan oleh Polri ini patut kita apresiasi? Menurut saya sih patut diapresiasi disebabkan tindakannya cepat. Tetapi kenapa sama Paul Jang begitu cepat tindakannya, tetapi kepada yang lain seperti Yaya Waloni, Irene Handono, si Abdul Somad, dan yang lain-lainnya yang pernah dilaporkan, dan juga di situ jelas-jelas ada penistaan agama. Kenapa nggak diproses? Kenapa nggak ditindaklanjuti gitu? Tadi saya lihat di Twitter, saya lupa nama Twitternya itu, ya saudara. Di Twitter itu mengingatkan kembali kepada Polri untuk melihat dan membaca kembali laporan-laporan
yang beberapa waktu lampau, mungkin 2 tahun yang lalu apa setahun setengah yang lalu ya, tentang pelaporan ke Yahya Waloni dan melaporkan si Ustadz Abdul Somad begitu. Jadi mari kita bangsa Indonesia ini berdoa supaya pihak penegak hukum ini betul-betul adil dalam menegakkan hukum. Itu yang pertama ya. Saya apresiasi memang tindakan Polri ya, tetapi jangan kepada Pauljang saja dan kepada semua siapapun kalau menistakan agama. Tapi jangan kebablasan kita memberitakan Injil, ada orang ikut Yesus dibaptis, penistaan. Jangan kebablasan ya, nggak boleh. Itu kita memang diperintahkan oleh firman Tuhan untuk memberitakan Injil. Kalau ada orang percaya bukan berarti itu penistaan, ya karena dia mau percaya saja kan begitu. Kita nggak menyinggung agama orang lain jelek, kita hanya menceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus. Tentunya jangan sampai itu pun nanti dijadikan penistaan. Yang kedua, selain saya apresiasi tindakan Polri, tapi tadi ada juga masukan-masukan supaya semua yang menista-nista semua diadili begitu. Dan saya juga apresiasi ya kepada MUI, karena MUI tadi langsung wakil MUI ya bicara di TV One, dia telepon Kapolri supaya ditindaklanjuti cepat begitu. Saya pikir ya harusnya sih nggak harus seperti itu, tapi ya itu hak beliau ya untuk menelepon Kapolri untuk menindaklanjuti cepat. Tapi harapan saya kepada MUI ini, karena ini adalah organisasi Islam yang memang cukup diakui legalitasnya dan juga bisa memberikan cap halal ya, artinya berarti dia juga bisa mengatakan itu haram dan ini halal begitu ya. Berarti legalitas MUI ini cukup diakui di Indonesia. Seharusnya bertindak adil juga kepada semua rakyat Indonesia. Karena banyak penceramah-penceramah yang dari Islam ya, itu juga menista. Bahkan dibilang Yesus itu diangkat jadi Tuhan tahun 325 dan Yesus itu bla bla macam-macam lah. Ya. Jadi harusnya pihak MUI juga memanggil penceramah-penceramah ini, atau ketika pihak agama Kristen yang merasa dinista melaporkan, harusnya juga pihak MUI mendukung begitu. Nah, itu baru namanya organisasi atau yang namanya organisasi lah yang baik begitu, melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau kita bicara agama, kita bicara keyakinan, oke lah, kita masing-masing punya kepercayaan, keyakinan, dan tidak boleh kita saling menjelekkan keyakinan yang lain. Namun kita diberi hak untuk menceritakan keyakinan kita kepada siapapun. Nah, itu tanggapan saya untuk MUI ya. Tadi saya dengar beliau bicara itu pun waduh gitu ya. Karena Pauljang ya ada sempat ngomong, itu tadi saya dengar dari beberapa orang yang di TV One itu, Pauljang pernah ngomong begini, orang Kapolrinya Kristen mana mungkin dia tangkap saya ya. Justru karena Kapolrinya Kristen dia akan tangkap banyak orang Kristen kalau main-main ya. Tapi ya bagaimana tantangan Pak Listio Sigit ini? Apakah hanya orang Kristen saja yang berani ditangkap? Jangan sampai Kapolri melaksanakan tugasnya itu tidak netral ya.
Tidak netral karena ada merasa was-was gitu. Ya udah, siapapun dia, apapun agamanya, mau mayoritas mau minoritas, kalau memang salah, ya salah. Begitu. Jadi negara ini kan bukan negara agama, ini negara Republik Indonesia. Nah, jadi saudara, mari kita sama-sama, yang pertama ya, kita mendoakan Paul Jang sehat-sehat aja. Kita mendoakan Polri supaya bertindak dengan adil, melaksanakan tugasnya. Kita berdoa juga buat MUI juga supaya bisa juga memanggil penceramah-penceramah di Islam itu yang suka menista agama Kristen juga. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya berdoa buat Paul Jang dimanapun dia berada, biar dia sehat walafiat dan tegar menghadapi semua ini. Dan saya berdoa buat institusi Polri, khususnya Kapolri, Kabak Reskrim, mereka betul-betul melaksanakan tugasnya tanpa ada intimidasi, tanpa tembang pilih, dan melaksanakan tugasnya dengan adil sesuai dengan undang-undang yang ada. Begitu juga buat MUI, saya berdoa supaya MUI juga memberikan kesejukan sehingga bisa memanggil penceramah-penceramah yang selalu menista agama-agama orang lain. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa, amin.